Setelah perjalanan sempat terhenti di kota Pekanbaru, saya pun tiba-tiba disambut hangat sekali oleh seorang kawan saya. Dia bernama Margareta, atau biasa disebut dengan panggilannya Kak Eta. Beliau membawakan saya dan juga kawan saya bekal makanan dan juga obat-obatan. Katanya kebetulan banget dia sedang liburan di kota Pekanbaru. Wah, nama juga rezeki. Terima kasih sekali Kak Eta telah membantu kami. Karena kami juga menumpang istirahat ataupun singgah di suatu tempat, ya bisa dibilang kafe. Dan ketika saya hendak ingin membayar, ternyata malah nggak boleh full semuanya. Ya sudah, saya kasih saja kenang-kenangan. Jadi selama trip ini ketika saya bertemu dengan orang-orang baik dan juga kawan saya, ya saya mungkin tidak bisa mengasih hal yang lebih. Paling tidak ada kenang-kenangan yang bisa untuk diingat. Halo kawan-kawan, hari ini kita akan kembali melanjutkan perjalanan ke Medan. Dan kita tadi jarak jalan kaki hampir ada 3 kilo untuk mencari tempat yang strategis, mencari tebengan ataupun tumpangan. Semoga dapat. Sebenarnya tadi pun saya sudah untuk mencoba menyetopkan mobil pickup ini, tetapi tidak mau berhenti. Selang 5 menit kemudian ternyata mobil pickup ini pun balik kembali, dan kami pun mendapatkan tebengan dari mas-mas ini. Tadi kita baru aja dapat tebengan ke daerah Rumbai, dan kali ini kita akan mencoba kembali lagi mencari tebengan yang langsung ke arah Keduri. Semoga dapat. Dan tadi kita lagi jalan santai untuk mencari tempat yang strategis, mencari tebengan. Tiba-tiba tadi ada orang tuh, mas-mas sama mbak-mbak, ya ngasih uang sebesar 50.000 buat tambahan modal. Gila, padahal udah kami tolak berdua ya. Tapi mungkin bagi beliau, karena beliau lihat tulisan kita di belakang nebeng, dan tadi beliau itu sempat bilang karena saya nggak bisa ngasih tebengan, mungkin hanya bisa ngasih tambahan uang aja untuk modal perjalanan. Ya sempat terharu sih, sempat bingung mau bilang apa. Orang Pekanbaru sumpah baik-baik banget, ramah-ramah, gokil. Kita tadi udah nunggu hampir 1 jam lebih karena tidak ada tebengan dan hari semakin malam. Tapi tadi itu kita dikasih tahu sama orang sekitar kalau ingin mencari tebengan ada nama daerahnya itu Simpang Bingung. Jadi di daerah itu banyak mobil pick up ataupun truk yang lewat. Ya, saya dan juga kawan saya lagi mencoba ke arah sana. Dan jaraknya ini ya lumayan lah, sekitar 3 kilo. Jadi kita sedang berjalan. Dan untungnya walaupun hari udah semakin gelap,
masih ada mobil-mobil yang lewat lah. Karena mungkin jalan ke depannya itu nantinya itu akan lebih banyak hutan-hutan. Jalan yang kita lalui selama kurang lebih itu tadi kata itu 3 kilo apa hampir 4 kilo untuk mencapai daerah Simpang Bingung agar mudah mencari tebengannya. Gila, gelap banget, kirinya hutan. Parah. Udah sekitar hampir udah jam 7. Dan kita di kirinya itu ada hutan, kanan juga ada hutan, hanya ada lampu penerangan. Jarang sekali ada mobil lewat. Semoga tetap aman. Kita baru aja sampai di Simpang Bingung. Dan kita lagi cari tebengan yang mau arah ke daerah Duri. Tapi daerahnya ternyata bisa dikatakan sepi. Jarang banget mobil-mobil pick up lah ataupun truk yang lewat. Dan kita nggak tahu ini harus mau naik apa ke arah Duri. Ya karena pasti kalau ke arah Duri itu masih butuh waktu sekitar 2 jam sampai 3 jam sih normalnya. Dan kita juga udah nggak punya uang. Semoga nantinya ada sih yang mau ngasih kita tebengan. Karena tadi kita udah capek banget jalan. Dan jalanan sangat gelap banget. Akhirnya nemuin sebuah masjid ataupun musola. Ya kayaknya kita akan bermalam terlebih dahulu. Karena susah banget untuk cari tebengan di daerah Simpang Bingung tadi ya. Simpang Bingung, dan kebetulan banget di samping masjid ini ada kantor pos polisi. Jadi kalau ada apa-apa ya mungkin gampang. Dan di sini tadi juga disambut sama kawan baru. Namanya siapa coba? Ferdi sama siapa? Revan ya. Aku sama kawanku numpang nggak apa-apa ya. Capek banget ya. Oke, thank you ya. Ya, ternyata masih banyak juga orang baik di sini. Semoga kita berdua tetap aman. Lagi mau cari tebengan dengan tulisan ada di kardus itu seperti biasa tulisan nebeng. Semoga akan dapat dan akan dibantu nih sama 2 orang anak kecil ya. Anak kecil apa udah dewasa? Udah beranjak. Udah beranjak dewasa ya. Kau ngapain pakai kayak gituan? Ya semoga dapat ya. Cuacanya cukup panas banget. Masya Allah. Di saat sedang mencari tebengan, saya pun sempat kaget dengan hadirnya seseorang yang juga ingin keliling Indonesia. Tetapi caranya beliau yaitu dengan berjalan kaki. Akhirnya saya pun dan juga kawan saya pun ya ingin tahu lebih lanjut mengapa ia melakukan perjalanan dengan berjalan kaki. Ternyata dia adalah bisa dikatakan seorang musafir ataupun ditugaskan dari pondoknya. Semoga dapat selesai menyelesaikan tugasnya dan tentunya juga sehat-sehat dan juga baik-baik selalu ya Mas. Akhirnya kita mendapatkan tebengan walaupun nggak sampai ke Duri, tapi lumayan lah. Panas banget gila. Makasih Pak. Di sini pun kami akhirnya pisah arah, namun tidak pisah hubungan, nggak kayak kamu, hehe. Dan saya pun sempat terkaget karena jarang sekali ada mobil yang lewat di daerah sini. Rupanya karena telah ada pembangunan tol yang langsung ke arah Riau yang mengakibatkan jarang sekali ada kendaraan yang lewat jalur dalam sini.
terus berjam, meresap ke dalam relung sukmaku. Coba tuh singkirkan aroma nafas tubuhmu mengalir mengisi laju darahku. Semua tak sama. Dari Depok mana? Numpang-numpang juga. Iya, tapi kami Singkat cerita, setelah disambut dengan ramah tamah sekali oleh kawan-kawan Pekanbaru Minas, saya pun dan juga kawan saya dibantu diberikan tebengan. Kebetulan kawan dari mereka ada yang biasa mengantarkan barang dari antar kota ke kota. ini tadi yang ngasih tumpangan Bang Andi ya. Rusak HP ya. Aduh, nggak apa-apa. Thank you ya Bang ya. Kita hampir patah semangat loh kemarin. Hampir patah semangat, susah cari tebengan. Tapi untungnya dibantu sama kawan-kawan orang Minas Pekanbaru, ramah-ramah banget. Thank you ya Bang ya atas tumpangannya ya. Kita tadi baru aja habis makan untuk mengisi tenaga. Dan kemarin memang tiba-tiba ada uang transferan yang masuk, kaget juga. Padahal kemarin itu udah mau bingung lah, besok itu harus makan pakai apa. Ya tapi alhamdulillahnya ada aja uang yang masuk. Jadi pemasukan kita sekarang ada total 600.000. Dan tadi kita habis baru aja makan ngisi perut dan juga tenaga. Semoga nantinya akan dengan mudah mendapatkan tebengan kembali. Capek parah. Aduh. Akhirnya kita dapat tebengan lagi dari truk. Gila, gokil banget. Ini abangnya namanya Abang Satria, dia lagi nyupir. Mantap ya Bang, thank you ya. Gila, dapat lagi tebengan truk akhirnya, mantap. Wah, truk emang udah lama tapi Bang. Bang, aku itulah putus sekolahnya aku dulu. Oh, putus sekolah. Putus sekolah tamatan apa Bang, kalau boleh tahu? Tamat SD. Oh, SD. Tapi mulai fokus jadi kayak apa supir truk ini dari tahun? Mulai umur apa lah aku dah? Umur 14 tahun udah di mobil aku. Jadi di dalam truk ini sebenarnya bisa dibilang unik sih. Ini kawan aku di depan sama supirnya, sedangkan aku ini di belakang ini kayak ada tempat buat tiduran. Gila. Jadi supir truk ini mungkin kalau misalnya berdua ini ada yang ngantuk, di belakang bisa tidur. Ya walaupun nggak begitu nyenyak tapi lumayan lah. Gokil, dapat tumpangan truk Fuso. Kita baru aja dikasih tebengan sampai bundaran yang mau antara ke Duri dan juga Dumai. Dan kondisi saat ini hujan, agak gerimis, tapi semoga perjalanan tetap akan berlanjut dan kita akan kembali mendapatkan tebengan. Ya, semoga hari yang baik. Alhamdulillah banget. Tadi tanpa menunggu waktu yang lama, aku dan kawanku langsung mendapatkan tebengan kembali. Dan di sini aku bersama Bapak Sabran. Baik banget, semoga sehat selalu ya Pak ya. Amin. Dan kita menuju ke daerah Medan diantar sama Bapak Sabran. Semoga perjalanan tetap ya menyenangkan dan juga tetap aman, selamat sampai tujuan.
Keesokan harinya, kami pun bergegas melanjutkan perjalanan kembali. Sebelum melanjutkan perjalanan, kami pun menyantap terlebih dahulu sarapan pagi. Entah sudah hari yang keberapa selama di jalan, yang jelas di hari ini saya dan juga kawan saya benar-benar diuji. Setelah menunggu 1,5 jam tadi hasilnya nihil, nggak dapat tebengan. Jadi ya akhirnya mau coba jalan kembali. Semoga nanti sih di depan ada yang mau ngasih tebengan. Udah hampir 3 jam nggak dapat tebengan, malah hampir mau 4 jam. Ya ternyata susah untuk mencari tebengan di sini. Ini kita lagi di daerah Balam, Riau, dan untuk sampai di Medan itu masih sekitar 300-an lebih lah, 300 kilo lebih, hampir 400 kilo. Dan ini benar-benar panas banget. Dari tadi hampir 4 jam belum juga dapat tebengan. Ya nggak tahu, mungkin lagi hari sialnya. Tapi semoga nanti ada yang mau ngasih kita tebengan. Setelah dirasa cukup beristirahat, kami pun lekas mencari tempat makan untuk mengisi tenaga kami. Dan juga akhirnya saya dan juga kawan saya pun memutuskan untuk menaiki bus. Karena keadaan yang sudah tidak membaik dan juga yang sudah tidak memungkinkan untuk saya berjalan ataupun mencari tebengan. Akhirnya tiba juga di tempat kawan saya yang berada di Serampah. Keesokannya, polisi nggak bukan yang ngatur jalan angkat orang.